Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, seperti biasa saya masih membahas tentang Facebook ya. Kali ini ada teman kita yang berkomentar minta bahas tentang konten re-upload di Facebook. Oke, sebenarnya Facebook itu mengutamakan menyarankan konten yang original ya. Tapi kalau mau coba-coba iseng-iseng aja untuk buat konten reupload ya nggak apa-apa ya, nggak ada yang larang ya. Oke, kali ini saya akan membahas konten reupload. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, apakah konten reupload itu bisa digunakan untuk syarat monetisasi di Facebook? Kalau pertanyaannya apa bisa digunakan untuk monetisasi? Bisa, ya. Konten reupload bisa untuk dimonetisasi. Namun untuk keamanannya itu biasanya nggak sampai jangka panjang. Jadi kurang aman, bisa dimonetisasi tapi kurang aman karena sering sekali terkena pelanggaran. Entah itu OKT, KTA, bahkan ada juga yang sering terkena PKM. Nah, bisa dimonetisasi tapi kurang aman. Nah, di sini saya akan berbagi beberapa trik agar ya agak aman saat kita main konten reupload. Nah, sekali lagi saya menganjurkan konten original sebenarnya ya, tapi berhubung ada yang minta untuk membahas tentang konten reupload ya iseng-iseng saja kita bahas konten reupload. Ya, cara aman yang pertama itu triknya ya teman-teman, cari saja konten yang belum pernah diupload orang lain di Facebook atau jarang diupload oleh orang lain di Facebook. Nah, gimana caranya untuk mengetahui agar tahu konten yang jarang diupload di Facebook ya teman-teman? Sering-sering saja nonton video di Facebook, entah itu video real ataupun video VOD atau VOD ya. Nah, di situ teman-teman kalau sering menonton konten-konten di Facebook pasti tahu. Nah, ini konten mana saja yang sering diupload oleh orang lain dan konten mana saja yang jarang diupload sama orang lain. Nah, kalau lebih amannya lagi, kita kalau mau reupload cari konten yang belum pernah diupload sama orang lain. Jadi kita yang ngupload pertama kali. Itu saya rasa agak aman ya lumayan aman kalau itu ya, karena kreator-kreator lain belum menguploadnya. Nah, jika banyak konten ya yang sudah diupload ulang oleh kreator-kreator di Facebook dan kita ikutan juga mengupload konten tersebut, itu kalau satu saja kena pelanggaran KTA atau OKT, maka semua akun itu bakal kena OKT ataupun KTA, konten tidak asli ataupun original konten terbatas. Nah, jadi saya sarankan agar aman teman-teman cari saja konten yang belum pernah diupload sama kreator lain atau yang jarang ya, minimal jarang diupload sama kreator lain. Itulah trik yang pertama. Oke, trik yang kedua teman-teman bisa saja cari satu sumber, jangan campur-campur ya sumbernya ya. Misalkan teman-teman menemukan suatu akun yang videonya banyak, entah itu di TikTok, di Facebook, di TikTok, di YouTube ataupun di Instagram. Misalkan akun tersebut namanya akun A ya. Di akun A ini banyak sekali kontennya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu, bisa diambil kontennya ya di kreator A ini, di akun A. Nah, seterusnya teman-teman ambil saja bahannya dari sumber di akun A ini, jangan dicampur-campur. Nanti sehari ini ambil dari konten dari sumber A, besoknya ambil dari konten dari sumber B, ya besoknya lagi ambil dari konten sumber C. Nah, itu nggak aman ya, kalau main reupload caranya kayak gitu nggak aman. Nah, jadi cara yang kedua itu saya sarankan teman-teman yang mau reupload ambil di satu sumber saja. Nah, satu sumber misalkan di TikTok yang namanya akun A, yaitu ambil saja semuanya, jangan dicampur-campur. Nah, trik yang ketiga ini yang paling aman ya teman-teman, bikin saja konten reaction ya. Jadi teman-teman
bikin konten sambil nonton kontennya orang lain, nanti di reaction ya kita bisa kasih narasi ataupun ekspresi lucu seperti itu ya. Jadi konten reaction saya rasa sampai saat ini aman-aman saja ya. Kalau mau main upload ini yang paling aman yaitu konten reaction sama. Jadi kita bisa nonton, kita merekam video kita saat menonton konten orang lain. Nah, di situ kita bisa mengekspresikan wajah kita. Misal kalau videonya lucu ya kita ekspresinya seperti tertawa, kalau sedih ya seperti sedih. Jadi seperti itu konten reaction. Itu saya rasa yang masih aman untuk para reupload di Facebook konten reaction. Nah, di sini juga ada yang bertanya, Bang, kalau kita pakai suara yang sudah disediakan di Facebook itu aman enggak ya? Ya, di sini kalau kita monetisasi biasanya kalau kita pakai musik yang sudah disediakan di Facebook, biasanya itu tersedia di konten reel ya, di menu reel itu sudah tersedia. Di saat kita memakai musik tersebut biasanya ada keterangan tidak bisa dimonetisasi. Nah, jadi teman-teman nggak bisa untuk memakainya. Nah, bagaimana cara aman agar kita bisa menggunakan musik-musik yang sudah disediakan oleh Facebook? Nah, di situ kalau kita sudah diundang sama pihak Facebook untuk berbagi, untuk bisa memiliki izin untuk menggunakan audio yang sudah disediakan oleh pihak Facebook, baru kita bisa memakainya. Tapi kalau kita belum mendapat undangan untuk memakai musik-musik yang sudah disediakan di Facebook, itu kita bakalan nggak bisa dimonetisasi. Bahkan meskipun kita bisa dimonetisasi, nanti itu penghasilannya akan dipotong, dibagi hak cipta sama pemilik musiknya. Nah, jadi kalau mau main reupload, saya sarankan jangan pakai musik yang sudah disediakan di Facebook. Pakai saja, tambahin sama narasi atau suara kita yang asli, suara kita sendiri, ataupun nggak usah pakai musik, pakai teks aja juga nggak apa-apa. Karena kalau mau main reupload musik yang sudah disediakan di Facebook itu saya rasa kurang aman, mudah sekali terkena hak cipta. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing-sharing hari ini. Bila ada yang ingin dibahas, teman-teman silahkan tulis saja di komentar. Bila ada kritik dan saran juga silahkan tulis saja di komentar. Yang kurang paham silahkan tulis saja di kolom komentar juga. Nanti insya Allah saya akan balas satu persatu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.